Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Kang. Sore, mohon. Iya. Perkenalkan, nama saya Ferry Bowo. Saya mahasiswa sarjana keperawatan Setikes Kota Sukabumi. Hari ini saya akan mensosialisasikan tentang penanganan ketika terjadi bencana. Bencana di sini kita tentang sosialisasi gempa bumi, ya Kang ya. Sebelumnya akan dengan Kang Fajar ya. Terus Kang mohon abdi Fajar. Kang Fajar ya. Mohon. Kang Fajar ini Karang Taruna di Desa Sukamana Cisaat. Mohon kalesan abdi nyepong atau kepala sebagai Karang Taruna kan Taruna ya di saat ya. Mohon. Ya kita sosialisasikan ya tentang bencana, terutama tentang gempa bumi ya Kang Fajar ya. Mangga. Untuk waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Mangga. Bisa ya Kang ya? Mangga. Tidak mengganggu, tidak ada acara yang lain ya. Pami 5 menit 10 menit mah aman. Aman ya. Aman. Untuk tempatnya kita di ruangan ini aja ya. Nanti Siap. setelah sosialisasi nanti kita simulasi ke warga-warga sekitar ya Kang ya, tentang bencana terutama gempa bumi. Kita mulai saja ya. Sebelumnya gempa bumi itu apa menurut Akang yang diketahui? Gempa bumi. Anu pengetahuan saya pergerakan bumi ya. Pergerakan bumi atau pergeseran bumi. Kalau biasa di bahasa umum sih kayak lini ya Kang ya? Sama nggak kalau sama gempa bumi? Iya itu juga itu gempa bumi itu pergerakan guncangan. Istilah bahasa Sundanya mah lini teh ya. Lini terus. Untuk lebih jelasnya nih sudah disiapkan ada lembar baliknya ya. Kita jelaskan ya, satu persatu ya. Di sini ada tentang gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah suatu proses alam berupa getaran secara tiba-tiba, pelepasan energi yang mendadak dari dalam bumi. Yang tadi berarti guncangannya, ya. Istilahnya lini teanya. Pelepasan energi ini timbul akibat pergerakan kulit bumi yang dikenal sebagai lempeng plate atau tektonik. Nah, tektonik itu berarti ada guncangan ya dari dalam perut bumi ya. Tanah berarti ya? Tanah pergeseran lempeng ya. Jadi kita jelaskan lagi nih, ada penjelasannya. Pergerakan lempeng ini menimbulkan tumbukan antara lempeng secara perlahan dan terus-menerus sehingga terjadi peningkatan energi potensial yang akhirnya akan mematahkan lempeng tersebut. Secara mendadak akan menimbulkan pelepasan energi yang sangat besar sehingga menimbulkan getaran atau gempa bumi. Itu sudah dijelaskan ya. Jadi ada guncangan ya. Terus gempa bumi merupakan bencana alam yang paling banyak menimbulkan korban. Biasanya ya yang kasus di Cianjur ya. Tetangga kita kemarin ya. Yang di daerah Getbrong ya. Itu guncangannya ya kuat ya, menimbulkan korban, terus kerusakan banyak, terus korban reruntuhan bangunan ya. Terus bencana ini bersifat mendadak dan hampir tidak dapat diperkirakan kapan akan terjadi, kecuali gempa susulan yang terjadi beberapa saat setelah getaran pertama. Jadi ketika ada gempa yang awal itu tidak bisa kita deteksi pakai alat. Kecuali kalau yang sudah gempa, nanti kan ada susulannya tuh, getaran-getarannya, itu baru bisa terdeteksi. Jadi kalau pas gempa awal itu gak ada alat yang buat mengukurnya berarti ya? Sulit sekali. Kalau alatnya bisa menggunakan alatnya kalau ada gempa susulan. Kecuali kalau yang udah ada gempa susulan, seperti yang di Cianjur tuh, sudah gempa, ada gempa susulan itu kan. Ada himbauan. Yang saya kemarin dengar dari warga sekitar sana juga ya, katanya sih udah gempa besar ini kemudian sudah ada gempa kecil-kecil yang masih terjadi katanya. Gempa susulannya ya harus waspada itu juga ya. Terus korban manusia yang disebabkan oleh gempa bumi pada umumnya timbul akibat tertimpa reruntuhan materi bangunan, runtuhan tebing serta
bahaya ikutan berupa tsunami, kebakaran dan lainnya. Jadi ketika ada gempa bumi kan sering itu korban-korbannya ya runtuhan rumah bangunan hancur, timpanya Katindihan, temboknya, terus ada yang katindihan pohonnya dan lain-lain. Pokoknya mah kemarin kan banyak korban jiwa ya yang Cianjur yang belum diketemukan. Itu kebanyakan kena runtuhan bangunan itu. Iya. Terus kita jelaskan lagi bagaimana penanganan sebelum terjadi gempa bumi ya Kang ya. Boleh. Kita jelaskan. Yang pertama, sadar bencana, mempelajari penyebab gempa dan juga apa yang harus dilakukan bila gempa terjadi. Biasanya kita membuat konstruksi rumah tahan gempa. Kan sekarang adanya bangunan tahan gempa itu ya. Itu ada ya. Terus memperhatikan sistem peringatan dini dan membuat sistem peringatan dini mandiri serta melaksanakan dan mengikuti simulasi bencana gempa. Nah, nanti kita ada simulasinya ya. Siap. Terus mengetahui di mana informasi gempa ini bisa kita dapatkan ketika kemarin ada gempa ya, langsung di TV itu ya, rame terus ya. Terus ada bagiannya BMKG itu ya, yang perakiraan cuaca gempa yang kayak gitu ya. Terus bisa kita dengar di radio gitu ya. Terus menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana itu apa kan? Nah, ini kita jelaskan. Tas siaga bencana ini itu untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Kayak akte ijazah, akte, sertifikat. Ketika terjadi bencana, kita sudah siap. Jadi si surat-surat berharga itu kita masukkan dalam satu tas. Ketika jadi kita kan kasih ya, kadang silap menyimpan di mana. Biasanya kebanyakan itu panik gitu ya. Tidak ada gempa, panik kan menyelamatkan diri. Iya, ingatnya. Kalau udah ketutup atau gimana kan, kalau misalnya udah gempa terjadi, kalau sudah ada sertifikat, surat-surat berharga dimasukkan ke tas, kita langsung bisa ambil ya, menyelamatkan diri kita. Yang penting mah diri kita, keluarga, terus yang surat-surat penting gitu ya Kang ya. Betul. Terus bila saat terjadi gempa itu harus bagaimana? Nah, ini ya yang ini ada penjelasannya. Bila dalam ruangan tetap tenang ya Kang ya. Cari tempat aman untuk berlindung seperti di bawah meja, di bawah kusen pintu atau di sudut ruangan. Bila misalnya terjadi gempa, kita nggak sempat tuh lari. Kita menyelamatkan diri dulu aja. Kita ke kolong meja, tapi kolong mejanya yang kuat gitu ya. Bisa ke kolong tempat tidur. Berarti intinya yang pertama jangan panik dulu berarti ya. Jangan panik dulu. Kalau udah panik yang kita belum harus gimana ya kadang gitu ya. Yang penting mah apalagi kalau gempanya guncangannya kencang gitu ya, berapa skala liter, kita jangan panik. Misalnya tidak keburu, ya kita masuk dulu ke tempat yang aman, misalnya saja ke kolong meja gitu ya. Terus hindari benda-benda yang mudah jatuh, misalnya lemari, lampu gantung, kaca ruangan, genting atau rumah dan lainnya. Kalau bukan takut dipakai kita ya. Misalnya kita pas ada gempa, mendeketan lampu gantung atau misalnya lemari, nah nanti kita bisa kena itu, kena kepala atau timpa lemari katindihan gitu nya. Terus jangan mendeketan kaca, bisa kena kaca kan nanti menyebabkan luka-luka ya. Terus bahaya banyak. Terus bila di dalam ruangan misalnya di mall atau gimana ya, berlari keluar apabila masih bisa dilakukan dan jangan menggunakan lift. Kalau menggunakan lift itu resikonya bahaya. Kan kalau lift itu kan sempit gitu ya. Nanti kalau misalnya pas masuk karena muatannya penuh kan nggak jalan, ada gempa nanti. Takutnya juga mungkin takut aliran listrik mati. Terjebak di lift ya. Ini yang masuknya banyak. Pokoknya mah pakai tangga aja ya. Pokoknya mah pakai tangga darurat gitu ya. Kita jangan masuk ke dalam lift ya. Harus diperhitungkan itu juga ya kan ya. Terus bila di luar ruangan hindari dari jatuhnya kaca-kaca, papan reklame,
tiang listrik, pohon-pohon dan lainnya. Kayak baliho partai gitu. Kan sekarang ya, sekarang lagi apa ada apa pemilihan itu ya presiden DPR yang kayak gitu. Politiknya, Banyak. bukan jangan mendekati kayak baliho, kayak pohon-pohon, Ketika gempa kita teh jangan ngedekatan pohon, nanti kan pohon tumbang kena ke kita, ke apa ketimpa. Berarti cari tempat yang luas, kalau bisa evakuasinya berarti ya. Ke lapang gitu ya, ke Lapangan. lapang atau ke tempat-tempat yang nggak ada dekat dengan pohon, terus tiang-tiang listrik, apalagi kalau tiang listrik nimpanya, terus ada Setrum ya? kabel setrum ya. Terus bila di pesisir pantai ya dan merasakan getaran gempa ya, misalnya teh pas kita main di pantai ada gempa kan nanti airnya surut, kita tuh jangan mendekati pantai, kita harus buru-buru langsung. Berarti kalau menghindari kalau udah air tarik surut nanti terus takutnya ada gempa, tanda-tanda ya? tanda tsunami itu. Iya. Kita langsung aja bergegas pergi ke tempat yang lebih tinggi. Dataran tinggi. Kalau misalnya yang rendah kita bahaya nanti kesapu ombak ya kan ya gitu ya. Siap. Terus setelah terjadinya gempa itu harus bagaimana gempa bumi ya, periksalah kondisi keluarga dan lingkungan sekitar, segeralah evakuasi anak-anak, wanita dan manula ke tempat aman. Jadi kita periksa keluarga kita, misalnya di rumah ada 5 orang, kita ada 5, kalau 5 ya alhamdulillah ya. Kalau misalnya cuma ada 3, yang 2 lagi kemana? Jangan-jangan tertimpa bangunan ya kan ya. Terus berarti prioritas juga anak sama keluarga ya yang terpenting. Keluarga ya, kalau udah keluarga ya keluarga kita ya yang terpenting mah. Terus betul. periksa api atau bahaya api. Jadi ketika gempa kan reruntuhan bangunan runtuh, bisa ada tabung gas atau Ya, kompor meledak atau ya jangan mendekati pokoknya bangunan yang runtuh mah ya, itu mah ada bagiannya nanti ya yang Siap. ini Kayak pemadam kebakaran gitu ya. yang membereskannya gitu ya. Terus hindari jaringan listrik yang rubuh atau kabel terbuka. Takutnya nanti kan tadi ya Stroke. tertimpa, ada yang terbuka, Korsletingnya. pegat, karena kabel kita kepegang atau keinjak gitu ya, nanti kesetrum, bisa kesetrum, bahaya pokoknya itu listrik ya. Terus bersiaplah dan waspada akan terjadi guncangan gempa susulan. Jadi kalau udah ada gempa susulan, kita jangan mencari misalnya barang-barang berharga, jangan, apalagi mendekati bangunan yang runtuh bisa ada gempa susulan. Berarti aman diri juga aja. Aman diri lah, pokoknya mah ke tempat pengungsian yang sudah disediakan gitu ya, di lapangan terbuka cocoknya mah. Mentang-mentang udah agak enak balik lagi takutnya ada gempa susulan gitu ya. Kan yang kebanyakan gitu nih, pengen pulang aja ke rumah, itu tuh jangan. Susulan malah asalnya selamat jadi bahaya gitu. Terus selalu ikuti perkembangan situasi dengan mendengarkan informasi-informasi. Misalnya kita kan HP ya, lihat beritanya lagi, atau kalau misalnya di pengungsian ada televisi, lihat perkembangan selanjutnya apakah sudah aman atau tidak gitu ya. Kalau sudah aman, sudah diizinkan balik lagi mencari barang berharga ya boleh, kalau enggak ya jangan dulu gitu ya. Biasanya kan kalau tempat-tempat kayak gitu misalkan sudah aman enggaknya suka ada informasi dari tim atau dari apa biasanya? Misalnya tim yang itu teh BNPB dulu. Ya, kita juga pasti kalau misalkan kata tim BNPB aman, berarti baru kita kita boleh, tapi selama misalnya di pengungsian aja gitu ya. Masih kondisinya tidak aman ya, kita ikuti ini instruksi dari ini ya, dari tim ya. Pokoknya mah jangan dulu ke bangunan yang urut gempa gitu ya, bahaya pokoknya ya kan ya. Terus laporkan kerugian ya, kerusakan serta korban yang hilang. Jadi misalnya keluarga saya ada 5 misalnya cuma ada 3, laporkan langsung ke tim itu ya. Jadi jangan mencari secara sendiri berarti ya. Jangan mencari secara sendiri, keluarga saya hilang 2, takutnya ketimpa reruntuhan bangunan, terus kerugian apa aja gitu ya. Nanti ada tim yang mencatatnya ya, bagian bencana biasanya ya.
Alhamdulillah kan ya, penjelasan tentang penanggulangan bencana terutama gempa bumi ini sudah selesai. Alhamdulillah ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kan? Alhamdulillah kan, sejauh saya ini ya, kita emang dari Karang Taruna juga untuk informasi kayak penanggulangan bencana ini agak kurang nih, jadi kita terbantu sekali nih kayak gini. Tapi alangkah baiknya juga kita langsung nanti ke depannya melibatkan masyarakat untuk simulasi, ya ada gambaran seperti apa ya. Nanti untuk selanjutnya ya, kita kontrak waktu lagi ya. Siap. Nanti saya juga saya kumpulin ke keluarga sama ini juga. Tentang simulasi bencana ya. Simulasi bencana, ketika ada bencana itu harus gimana gitu ya, harus apa yang dilakukan. Nanti akan bisalah mengumpulkan pemuda-pemudi, orang tua, bapak ibu, ya keluarga akan kita nanti simulasi lagi di desa aja ya. Siap. Forumnya resmi dan lega gitu ya, luas gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai ya Kang ya. Sekarang saya mau mengevaluasi ya, boleh ya. Kalau misalnya ada ini terjadi gempa di dalam ruangan, harus bagaimana? Yang pertama sebetulnya tunjuk dari penjelasan, yang pertama jangan panik dulu berarti ya. Kemudian kalau misalkan bisa kita lari, betul lari. Kalau misalkan kita tidak sempat lari, kita berlindung nanti di bawah meja yang kuat ya. Iya, betul sekali, benar yang kata Akang ya. Pokoknya intinya kita jangan panik. Kita misalnya kalau bisa berlari ya berlari. Kalau misalnya sudah terdesak ya kita cari aman dulu, berlindung ke bawah meja yang kuat ya. Terus kan kalau misalnya ini kalau di pantai misalnya ada gempa tuh, tanda-tanda gempa, berarti kita hindari dulu dari permukaan lautnya, kemudian kita lari ke dataran tinggi. Betul nggak? Jadi gini, kalau misalnya pas ada gempa kan si air laut surut ya. Nah itu kan tanda-tanda gempa, air surut, kita jangan mendekati pantai. Tsunami itu ya, tsunami ya? Kita langsung aja itu kita bergegas pergi, kita tinggalkan, takutnya itu tsunami, kita langsung ke dataran tinggi. Alhamdulillahnya akan bagus ininya ya. Wawasannya kita sharing-sharing aja ya. Alhamdulillah tentang bencana terutama gempa bumi penjelasannya sudah selesai. Ini ada oleh-oleh ya. Siap. Sudah diperbanyak, nanti bisa dibalikannya ke pemuda-pemuda Karang yang lainnya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Saya izin dulu ya. Pamit Kakangnya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Kang. Siap, Kang. Sukses ya. Amin.